Hi guys, welcome back again in my vlog. If you new in here, kenalin, nama aku Ayu. Akrab dipanggil Ayu ataupun Habibah. Kalian boleh manggil apa aja. Di topik kali ini aku benar-benar semangat banget buat ngebuat topik ini. Semoga ini bisa bermanfaat banget buat kalian. Please, aku mohon. Jadi topik kali ini aku pengen ngebahas tentang cara mengatasi atau mengelola stres di perantauan. Kenapa topik ini aku angkat? Karena aku sendiri ngalamin yang namanya mental health, stress, homesick, dan lain-lain selama di perantauan itu aku beneran ngalamin. Tapi alhamdulillah aku bisa ngelola ini, dan tips-tips yang aku bagikan kali ini bakalan mungkin ada yang cocok, ada juga yang enggak, tapi nggak apa-apa. Semoga ini bisa ngebantu sedikit orang yang mengalami burnout kali ini. Merantau di Jepang, stres itu beneran meningkat. Sebelumnya gini, ceritanya sedih. Sebelumnya aku pernah dengar berita seorang perantau Jepang wanita mengakhiri hidupnya. Isu yang beredar katanya karena mental health, kesehatan mental. Mungkin kayak nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada dari penonton yang lebih tahu, mungkin bisa explain to me lebih jelasnya gimana. Selama di Jepang, kenapa kita ngerasain itu? Mungkin karena tekanan kerja yang tinggi dan kehidupan juga yang lumayan berat. Contoh kecil, kita berangkat pagi, pulang sore, habis pulang, masak, masuk ke kamar, tidur. Just it. Ngebosenin gak sih? Tiap hari ngelakuin hal monoton yang sama. Dan buat kalian nih yang masih scroll Instagram ataupun TikTok, you know that itu gak ngebuat kalian bisa terhibur ataupun bisa menghilangkan stres, but just make you even more stress. Jadi ngebuat kalian lebih stres lagi. Kenapa? Karena kita bisa ngebandingin kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Jadi please stop yang namanya scrolling, stop yang namanya gadget berlebih. Sebisa mungkin kontrol pemakaian HP, pemakaian gadget. Jangan sampai di kepala kita itu makin banyak pikiran. Jadi kenapa tingkat stres kita lebih tinggi saat ini? Mungkin karena tekanan kerja yang tinggi, budaya kita juga yang berbeda, dan aku jujur pribadi yang membuat aku stres banget karena nggak ada suara azan, nggak ada masjid. Itu membuat aku benar-benar gimana ya, merasa jauh dari Sang Pencipta. Tapi mungkin faktor terbesarnya itu adalah tekanan kerja yang tinggi, dan kita harus menghadapi cara kerja orang Jepang yang jujur. Ada juga orang Jepang yang tatemae, atau lebih tepatnya itu baik di depan, toksik di belakang. Tapi tips aku untuk menghadapi itu semua, aku selalu mengadopsi perkataan dari Buya Hamka yang kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet pun bekerja. Iya benar. Artinya mungkin untuk aku pribadi, aku bukan hanya tentang bekerja lalu mati. Aku selalu bilang ke diri sendiri, yuk kerja harus ikhlas, membantu orang. Jadikan pekerjaan itu sebagai wisata. Agar ketika kamu merasa bosan ataupun stres dengan pekerjaan, kamu bisa bersyukur karena banyak orang di luar sana yang pengen di posisi kita saat ini. Jadi nggak usah lama-lama, mungkin ayo kita bahas beberapa tips dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian. Aku harap tips-tips ini tuh bisa membuat kalian lebih plong dan lebih merasa lebih baik. Orang-orang yang merasa mentalnya terganggu terus mencari cara untuk curhat ke psikiater, itu nggak salah. Kenapa? Karena dia menyelamatkan diri, dia membutuhkan support dari orang lain.
Kenapa? Karena memang ketika kita mengalami stres, kita tuh sebenarnya nggak butuh untuk diberi saran dan lain-lainnya. Kita hanya butuh didengar. Jadi buat kamu yang mengalami burnout dan stres, mungkin kita juga bisa saling sharing. Kalian bisa curhat apa aja ke aku. Insya Allah semoga aku cuma bisa menjadi pendengar. Kalau emang aku bisa ngasih solusi, mungkin aku bisa ngasih solusi. Orang yang mengalami hal seperti itu tuh cuma butuh didengar, pokoknya denger aja apa yang dia katakan, gak usah ngomong bla bla bla. Terkadang dia tuh cuma butuh untuk meluapkan apa yang dia rasa. Kenapa aku saran banget kalian kalau misalkan kalian mengalami stres, sebisa mungkin kalian curhat. Dan jangan takut kalau misalkan kalian mau curhat ke psikolog ataupun apa, itu sebenarnya gak apa-apa, gak ada salahnya. Kita hanya berusaha dan mencari jalan agar kita tetap waras. Jadi saran yang pertama dari aku, mungkin bisa cerita, jangan takut mau bicara ke siapa, psikiater, teman terdekat, ataupun orang lain mungkin boleh. Dan ada tips kedua dari aku yang benar-benar ampuh banget, yaitu lari, olahraga. Ketika kalian merasa banyak pikiran, banyak orang yang mengatakan ketika pikiran kalian mumet ataupun full, tulis dalam sebuah kertas. Nggak, saran aku lari. Jalan ataupun lari adalah salah satu obat yang paling ampuh. Kenapa? Kita hanya butuh meluangkan waktu sedikit untuk berjalan kaki dan berbicara kepada diri sendiri, memahami diri sendiri. Itu nggak bakalan ngebuat kita wasting time. Itu membuat kita lebih tenang. Itu sih tips yang kedua dari aku. Dan yang ketiga adalah cari kesibukan lain. Yaps. Kalian jangan hanya cuma di kamar, duduk, termenung, main HP. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Tapi yuk, kalau misalkan aku keluar, biasanya aku jajan sembarangan, boros uang. Hello. Sebenarnya, jalan keluar terus membeli barang-barang begitu sebenarnya bisa kalian tahan. Cukup jalan ke taman, ngeliatin pemandangan. Apalagi di Jepang itu pemandangannya indah-indah banget, gratis malah. Jadi kenapa kalian harus keluar belanja? Buat perempuan-perempuan ya, buat kamu yang suka boros kalau keluar tiba-tiba pulang bawa tentengan, jangan guys, jangan dibiasain. Sebisa mungkin kalian jalan, bicara sama diri sendiri, apa sih yang salah, apa sih problemnya. Kalau memang bisa kita bicarain baik-baik sama diri sendiri, yuk berusaha untuk mencari solusinya tanpa yang nge-scroll. Karena scroll itu malah membuat kita lebih stres. Jadi jalan keluar, ataupun cari komunitas seperti main badminton, mungkin pengajian dan sebagainya. Itu membuat kita lebih, jiwa sosial kita keluar dan tidak hanya di rumah, lebih bisa sharing dan mendapat ilmu, banyak ilmu dari teman-teman lain. Jadi cuman itu tips yang semoga bisa membantu kalian, apalagi kalian lagi merasa burnout hari ini, merasa galau hari ini. Ada 4 tips yang aku saranin. Yang pertama, kalian bisa bicara dengan orang yang kalian percaya. Mungkin ke psikolog juga nggak apa-apa, psikiater. Nah, yang kedua, perluas lagi pertemanan kalian. Jangan hanya di rumah, jangan hanya di ruang lingkup itu aja. Cari kesibukan lain agar stres itu tidak menumpuk. Yang ketiga adalah lari ataupun olahraga. Dan yang keempat adalah hindarin yang namanya lagu galau ataupun sesuatu yang berbau galau. Jangan guys. Kenapa? Gunainlah waktu sebaik mungkin selagi masih muda, kerja. Dan setiap hari itu kita berperang melawan diri sendiri, melawan rasa malas, melawan rasa burnout, rasa kesedihan.
Karena di perantauan, kita itu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita adalah harapan bagi orang yang ada di rumah. Dan juga jangan sampai kalian mengakhiri hidup kalian hanya gara-gara mental health. Aku mohon please, kalau kalian ada masalah, kalian bisa cerita sama aku. Insya Allah aku bisa amanah. Dan ada orang tua yang selalu menunggu kepulangan kita. Jujur, seberat apapun masalah kita di dunia ini, kita diciptakan bukan hanya untuk kalah dengan pikiran kita. Kita diciptakan bukan hanya untuk berlarut dalam kesedihan yang lagi dalam masalah. Please, kalian bisa bangkit, kalian bisa angkat kepala lagi, berjalan menuju mimpi lagi, tentukan plan lagi. Kalau misalkan gagal sekali, ayo kita bangkit selama sebanyak mungkin. Dan aku harap yang di perantauan, sebanyak apapun masalah kalian, seberat apapun kalian, kita diberikan jalan oleh Allah ke sini. Berarti kita dipercaya oleh Allah dan kita diyakini oleh Allah kalau kita kuat. Kita kuat melawan mungkin dunia kerja yang toksik, mungkin rasa bosan yang selalu menghantui, dan mungkin juga melawan orang yang tatemai. Tatemai itu orang yang baik di depan, jahat di belakang. Aduh please ya Allah, jauhkan aku dari orang yang seperti itu. Jangan pernah menyerah, tetap semangat untuk diri sendiri. Ada orang tua yang selalu menunggu kita pulang, ada orang-orang tersayang selalu mendoakan kita. Jangan kalian mengakhiri hidup, jangan kalian berputus asa, dan juga jangan bermalas-malasan apalagi men-scroll Instagram ataupun TikTok yang berujung menghabiskan waktu. Jadi cuman itu tips dan wejangan dari aku. Semoga kali ini bisa membantu kalian.